Selamat pagi, anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu Immanuel. Mungkin tema ini sudah sangat sering kita dengar, tapi pagi hari ini Tuhan mau mengingatkan kita kembali pada firman-Nya yang mengandung janji Tuhan yang luar biasa ini. Kita tahu perjanjian baru diawali dengan datangnya malaikat Gabriel yang diutus Allah untuk menjumpai Maria. Malaikat berkata bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus seorang bayi laki-laki yang harus diberi nama Yesus atau Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Kita baca dalam Matius pasal yang pertama ayatnya yang ke-23. Matius 1 ayat 23 berkata, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Dari nama yang disebutkan oleh malaikat kepada Yusuf bahwa anak Allah yang akan lahir harus diberi nama Immanuel, kita dapat menarik satu kesimpulan bahwa kedatangan Yesus pertama kali di dunia sudah membawa sebuah janji, yaitu bahwa Allah selalu beserta dengan kita. Dan sekarang saya rindu mengajak saudara-saudara untuk membaca dalam Matius 28 ayat 20b. Matius 28 ayat 20b dikatakan, "Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ini adalah perkataan atau janji Tuhan Yesus yang diucapkan sebelum dia kembali ke surga atau di akhir masa pelayanan Tuhan Yesus di bumi. Dari dua ayat yang sudah kita baca tadi pada pagi hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa di awal kedatangan Tuhan Yesus di dunia, Allah sudah memberi janji melalui nama putra tunggalnya, yaitu Immanuel. Dan janji itu adalah Dia menyertai kita. Dan kemudian di akhir dari pelayanan Yesus di dunia, sebelum Dia kembali ke surga, Tuhan juga berjanji bahwa Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Jika seseorang mengucapkan sebuah janji kepada kita, dan janji tersebut sampai diucapkan 2 kali, maka dapat kita simpulkan bahwa orang itu sangat bersungguh-sungguh mengucapkan janjinya dan pasti ditepati. Apalagi Allah Bapa kita, Dia sudah berjanji akan selalu menyertai kita, dan janji itu diucapkan sampai 2 kali. Maka berarti Allah kita tidak asal ngomong atau asal berjanji, tapi benar-benar pasti ditepati. Adakah pribadi yang berani berjanji kepada kita bahwa Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman? Orang tua kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Tidak ada yang berani berjanji akan selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Hanya Tuhan Yesus, satu-satunya pribadi yang berani berjanji demikian dan selalu menepati. Nah, sekarang apa alasan kita untuk menjadi takut dengan keadaan-keadaan yang terjadi saat ini? Mengapa ketika masalah datang, saudara sangat mudah menjadi khawatir? Tidak percayakah saudara bahwa dalam segala keadaan ada Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu menyertai saudara dan saya? Dan ketika Tuhan ada dalam hidup kita, ketika Dia menyertai kita, Dia tidak pernah tinggal diam, membiarkan kita bekerja keras mencari nafkah sendiri. Ketika Dia menyertai kita, Dia tidak pernah membiarkan kita berperang sendiri.
Dia tidak pernah membiarkan kita menghadapi masalah-masalah kita sendiri. Sebab Dia adalah Bapa yang selalu menyertai dan peduli kepada kita. Ketika Dia menyertai kita, selalu ada berkat, selalu ada mujizat, selalu ada pertolongan dalam segala keadaan. Nah, kita akan lihat ada beberapa contoh di dalam Alkitab bagaimana Tuhan menyertai umatnya dan apa yang didapat atau diterima oleh umat yang disertai oleh Tuhan itu. Kita lihat yang pertama di dalam Kejadian 39 ayat 2a. Kejadian 39 ayat 2a, firman Tuhan berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Firman Tuhan berkata, Yusuf selalu berhasil. Karena apa? Karena Tuhan menyertai Yusuf. Hal ini juga pasti terjadi dengan kehidupan kita. Karena Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya, maka segala sesuatu yang kita kerjakan pasti berhasil. Contoh yang kedua, Ulangan 20 ayat yang keempat. Ulangan 20 ayat yang keempat. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Contoh yang kedua, ketika Tuhan menyertai umatnya, ketika Tuhan menyertai kita, Tuhan juga memberi kita kemenangan. Dalam setiap peperangan, pencobaan masalah yang kita hadapi, Tuhan yang berperang ganti kita. Tuhan yang memimpin peperangan kita, sehingga kemenangan demi kemenangan itu pasti menjadi milik kita. Sebab apa? Sebab Tuhan yang memimpin dan menyertai peperangan kita. Contoh yang ketiga, apa yang terjadi ketika Tuhan menyertai kita? Yohanes 21 ayat yang ke-6. Yohanes 21 ayat yang ke-6, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat-ayat sebelumnya dikatakan, sepanjang malam sampai menjelang siang, Petrus dan kawan-kawannya mencari ikan tetapi tidak dapat apa-apa. Seekor pun mereka tidak dapatkan. Dan mereka sudah tidak punya persediaan makanan. Mereka mengalami krisis ekonomi. Namun ketika Yesus hadir dan menyertai mereka, maka mujizat kelimpahan terjadi, krisis diubah menjadi kelimpahan. Ketika Yesus hadir dan menyertai mereka. Hari ini, krisis apa yang sedang saudara hadapi? Masalah apa yang sedang saudara hadapi? Percayalah, Tuhan selalu menyertai saudara dan Dia pasti dapat mengubah peperangan menjadi kemenangan, duka cita menjadi sukacita. Tuhan juga dapat mengubah krisis menjadi berkat. Sebab Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Kita harus selalu ingat janji Tuhan. Ketika Yesus datang pertama kali di dunia, janji yang pertama kali diberikan adalah Allah beserta kita. Dan ketika Tuhan akan naik ke surga, Dia ingatkan kita kembali kepada janjinya, bahwa Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman, sampai kepada dunia ini berakhir. Janji Tuhan terus digenapi dalam hidup kita. Kita akan terus melangkah di dalam dunia ini tidak sendiri, tetapi bersama dengan Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.